Baik, kita akan segera mulai pembelajaran kita di bab yang baru. Bab yang dulu kita bicara tentang spirit perdamaian. Nah, kali ini kita masuk lagi di bab yang lebih mendalam. Bagaimana perdamaian itu begitu penting dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan dalam keluarga. Spirit perdamaian harus kita perjuangkan. Bagaimana sikap orang Kristen? Nah, pada bab 10 ini kita akan bicara tentang satu bab yang berjudul bab yang akan kita pelajari, mediasi dan rekonsiliasi. Ayat yang akan kita bahas pada bab ini adalah Kejadian pasal 33. Mari kita buka Kejadian pasal 33. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan-Mu terus menyertai kami. Tanpa kasih-Mu, tanpa kuasa-Mu, maka kami tidak dapat hadir di tempat ini untuk belajar. Karena itu biarlah Roh Kudus bekerja sehingga apa yang kami pelajari menjadi modal bagi kami untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Engkau yang bikin kelas ini dari awal hingga pada akhir, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita baca bab yang akan kita pelajari hari ini, bab 10, mediasi dan rekonsiliasi. Jadi ada dua kata, mediasi dan rekonsiliasi. Coba kalian ingat bab yang sebelumnya bicara tentang perdamaian. Nah, mediasi dan rekonsiliasi ini penting untuk mencapai satu kehidupan damai. Untuk mencapai perdamaian, maka dibutuhkan rekonsiliasi. Di rekonsiliasi itu dibutuhkan pihak yang disebut dengan mediator. Mediator itu berarti pihak yang ketiga. Jadi ada dua, katakanlah dua orang. Mereka berselisih. Mereka bersetegang. Entah karena apa mereka, untuk kepentingan mereka lah. Sehingga mereka dua tidak bisa ketemu. Akhirnya konflik. Padahal mereka itu bersaudara, mereka berteman. Entah satu gereja, bisa saja satu RT. Tapi kenapa sekarang mereka memutuskan untuk tidak menjalin persahabatan? Itu berarti ada masalah, sudah ada konflik. Maka ketika kita membayangkan tentang rekonsiliasi dan membayangkan tentang mediasi, apa yang pernah terpikirkan tentang rekonsiliasi? Masa lampau, memberikan relasi dan bersedia untuk menatap masa depan yang lebih baik tanpa mengabaikan masa lampau. Agar yang kamu pikirkan tentang rekonsiliasi, pemulihan hubungan yang rusak, terutama antara manusia dengan terutama antara manusia dengan Tuhan dan antar sama manusia, Pak. pemulihan hubungan antar manusia. Bagaimana dengan alam? Timothy, apa yang kamu pikirkan tentang kata rekonsiliasi? Rekonsiliasi menurut saya adalah upaya manusia untuk memperbaiki suatu masalah yang sedang terjadi. Intinya, menyelesaikan masalah baik. rekonsiliasi berarti menyelesaikan masalah. Kayak proses kayak perubahan mindset sih, Pak, agar bisa Perubahan mindset. Kayak Dari mana ke mana? kan kalau konflik itu biasanya kayak dua-duanya ini kayak keras lah hatinya, jadi kayak rekonsiliasi oleh mediator juga yang bikin mereka tuh jadinya damai. Jadi kayak
ada perubahan pikiran jadi mereka bisa damai juga. Ada perubahan pikiran. Sebenarnya tentang rekonsiliasi, yang mendengar kata rekonsiliasi apa sih yang kamu pikirin? Menurut saya itu adalah sebuah cara supaya kedua belah pihak tersebut bisa berbaikan hubungannya biar tidak terjadi konflik lagi. Ini rekonsiliasi. Oke, jadi rekonsiliasi supaya kedua belah pihak itu bisa berhubungan lagi. Ada mediasi, ini bukan rekonsiliasi lagi ya. Yang sebelah sana rekonsiliasi. Yang terpikirkan bagi kamu mediasi itu apa sih? Istilah apa ini? Sejenis apa yang mediasi ini? Mediasi adalah proses perdamaian yang dilakukan dengan cara melibatkan seorang mediator. Dengan kata lain, mediasi itu apa? Menyelesaikan permasalahan. Orang yang terlibat untuk menyelesaikan masalah. Sekarang saya sambung, orang yang terlibat ikut membantu menyelesaikan masalah. Luar biasa jadi orang mediator. Dalam bahasa sosial dia menjadi penengah. Jadi si A dan si B bertengkar, maka si C hadir sebagai penengah. Wah, kalau begitu dibutuhkan seseorang yang bukan sembarangan. Untuk menjadi mediator itu dibutuhkan seseorang yang tidak memihak di salah satu itu. Tuh. Sepanjang yang kami tahu untuk menjadi mediator, apa saja yang dibutuhkan? Berpikiran netral, jadi tidak memihak. Berpikiran netral. Dia nggak bisa berpihak yang sama mas ini. Kenapa harus begitu? Karena untuk menyelesaikan masalah. Karena kalau misalnya sang mediator berpihak pada salah satu, namanya bukan mediator. Jadi harus kita catat kalau si mediatornya berpihak kepada salah satu, yang akan terjadi itu apa? Ya. Rekonsiliasi tidak akan terjadi. Yang ada konflik tetap terjadi. Itu namanya orang sudah berpihak. Oke. Sejauh mana? Dixon. Sejauh mana mediator berperan bagi terciptanya rekonsiliasi? Perannya sejauh mana? Ya udah, saya udah kasih tahu kalian tidak mau pertama, ya udah saya tinggal. Apa seperti itu seorang mediator? Kalau mediator menurut saya itu mereka itu pertama itu harus bisa yang namanya membuat dua belah pihak itu menjadi damai, sama membuat dua pihak itu menjadi saling mengerti satu sama lain untuk mencapai yang namanya perdamaian. Jika misalnya masing-masing pihak tidak mencapai perdamaian, mediator harus mencoba sampai menjadi. Jadi berat juga ya jadi mediator ya. Dia harus berjuang, kedua-duanya harus berdamai, harus ada rekonsiliasi. Kalau begitu, motivasi seorang mediator itu seperti apa? Tidak berpihak satu sama lain dan Bersikap netral. netral. Oke. Di dalam Alkitab ada kisah tentang kakak beradik. Ini penting bagi kita. Karena kita tidak usah terlalu jauh ya. Kata konflik itu adalah istilah sosial. Bisa terjadi di dalam gereja, bisa terjadi di dalam hubungan keluarga. Kalian sering lihat papa mama berantem? Terus kamu jadi apa di situ? Penonton atau berpihak ke mama atau berpihak ke papa? Kamu pernah lihat papa mama? Hah? Pernah. Soal apa itu? Pertengkaran apa itu?
Abang akan tahu. Tapi terjadi ribut ya, mulut. Terus dia selesai begitu saja atau ada keterlibatan anak-anak atau mama atau pihak sebelah datang keluarga mama untuk ya. Terus bagaimana itu bisa selesai? Kalau berantem nggak pernah lama-lama. Jadi dari siapa inisiatif untuk berhenti dari konflik itu? Berhenti dengan sendirinya. Oke. Dalam kehidupan kakak beradik ini ada yang sulung, ada yang lurus. Yang sulung ini marah sekali karena hak-hak dia sebagai anak sulung itu diambil. Di zaman perjanjian lama, kisah tentang kakak beradik ini, sang kakak kemudian mengambil hak kesulungan. Jadi haknya dia sebagai kakak diambil sama adiknya. Mereka kakak beradik. Pada waktu kakaknya datang kepada ayahnya, sang kakak bilang, "Mana saya punya hak sebagai kakak?" "Wah, saya udah berikan kepada adikmu. Saya pikir itu kamu." Ternyata sang adik sudah pakai, karena kakaknya kan berbulu ya, kakaknya berbulu, dibantu oleh ibunya, si bungsu dikasih senjata. Sehingga pada waktu si bungsu datang berlutut di depan ayahnya, "Oh, benar ini anak saya yang tertua, anak yang sulung," maka diberkatilah. Padahal anak yang sulung lagi di luar, sementara anak bungsu ini mengambil kesempatan, maka diberkatilah. "Oh, ini kan anak sulung saya," maka diberkatilah. Semua hak kesulungan, berkat kesulungan di zaman itu, hak kesulungan, berkat kesulungan itu paling istimewa. Kalau seorang kakak sudah hilang, sudah nggak punya hak-hak kesulungannya, ya untuk apa lagi jadi kakak? Kira-kira cerita ini tentang siapa? Kalian tahu? Maka sejak itu sang kakak berniat untuk membunuh adiknya. Ya, Esau dan Yakub. Terbang tuh. Sejak itu terjadi permusuhan kakak beradik. Kenapa sang kakak bilang, untuk apa saya hidup sebagai kakak? Hak-hak semua marah dia. Saya akan bunuh kamu. Sejak itu terjadi jadi ada alasan yang bisa dikatakan rasional kenapa orang bermusuhan. Tetapi lebih rasional lagi kalau orang tidak bermusuhan. Memang ada, ingat kata-kata ini, memang ada alasan yang rasional untuk konflik, untuk bertengkar, untuk berkelahi. Tapi ada alasan yang lebih rasional lagi supaya kedua belah pihak itu rujuk dan tidak bertengkar. Berapa lama Esau mendendam adiknya? Siapa nama adiknya? Yakub. Mari kita buka Kejadian pasal 33. Kejadian pasal 33. Buka Alkitabnya. Satu orang buka. Timothy buka Kejadian 33. Mulai ayat 1 sampai ayat 4. Baca saja. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya asal batang dirihi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anaknya itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada 2 budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budaknya perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka Lea dan beserta
anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Ayat 3 sama-sama semua. Dan dia sendiri berjalan di depan mereka, dan dia sendiri sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat tempat itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Di depannya dia, turun lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis bersama mereka. Saya bertanya, kenapa mereka bisa berpelukan dan tangisan dan mereka berpelukan? Oh, udah lama. Diperkirakan mereka terpisah itu 30 tahun. Memang tafsiran tidak menunjukkan, tapi ketika kita hitung sampai mereka masih bujang berpisah sampai si bungsu namanya siapa? Yakub sampai dapat Lea dan Rahel, sampai anak-anaknya sudah banyak, sudah tumbuh dewasa. Jadi sekian tahun bermusuhan. Apa enaknya hidup bermusuhan? Ada nggak berkat kita hidup dalam permusuhan? Apalagi tetap berani. Maka tersimpan di dalam hati mereka itu sebagai satu darah. Kakak beradik diikat oleh apa? Cinta kasih. Tapi ada yang memisahkan. Esau begitu emosi. Ada alasan yang rasional. Esau belum benci Habib Yakob, yaitu hak keturunan. Ya, katakanlah itu soal harta ya. Tidak jarang kan keluarga bertengkar gara-gara harta. Anak pertama dapat apartemen di Menteng. Masa saya dapat yang di kampung yang ada harganya? Berselisih lagi. Jadi kebanyakan kita bertengkar pada hal-hal yang bersifat kira-kira sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, apakah dibenarkan hubungan kakak beradik itu bunuh-membunuh hanya karena harta kekayaan? Kamu setuju kakak beradik berantem hanya karena harta kekayaan? Alasannya? Alasannya yang pertama itu, kalau menurut saya itu di studi Tuhan aja, pertama itu nggak boleh membunuh. Nggak boleh? Nggak boleh. Michael, kalau kakak beradik sudah berantem sekian lama, perlukah mediator di situ? Ini kakak beradik berantem sudah sekian lama, perlukah seorang mediator? Perlu. Apa peran mediator di situ? Untuk menangani permasalahan itu, Pak. Supaya ada jalan tengah untuk menyelesaikan masalah. Apa yang dilakukan oleh mediator pada saat ada si B yang berantem Untuk menyelesaikan masalah mereka. Kira-kira apa yang ditanyakan sih? Mediator nanya kepada si A, si B, kira-kira yang ditanyakan itu apa? Awal terjadi konflik mereka. Awal terjadi konflik, terus Awal terjadinya, habis itu saran menyelesaikan konflik itu. yang anehnya, aneh dalam pengertian positif, Esau dan Yakub setelah sekian lama Esau mendendam. Tiba-tiba kita baca ayat 4, bunyinya apa tadi? Ayat 4. Saya baca ya ayat yang keempat ya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Dia ini siapa? Yakub. Di dekatnya dia, siapa dia sini? Yakub. Dipeluklah lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah. Siapa yang ngajarin mereka itu untuk berdamai? Ada mediator di situ? Tanpa mediator ternyata rekonsiliasi bisa terjadi. Jadi dalam satu konflik bisa saja diperlukan
mediator, bisa juga tidak. Nah, kapan ini bisa terwujud? Dalam situasi tertentu, rekonsiliasi bisa terjadi tanpa mediator. Mana contohnya? Saudara. Tetapi pada pihak-pihak yang lain, dalam kehidupan masyarakat kita yang plural, masyarakat yang majemuk, Indonesia ini ada 17.000 pulau. Ada berapa suku? Ada berapa suku Indonesia? Hah? Ratusan. Ada berapa bahasa Indonesia? Bangsa Indonesia ada berapa bahasa? Setiap suku, udah suku besar, ada sub-suku lagi. Ada Batak, Batak Karo, Mandailing, Batak Samosir, Yogyakarta ada tanah. Orang Jawa ada tanah. Ada orang Jawa di sini. Kamu orang apa? Kenapa nggak ada tanah? Ini orang Karo. Kami udah ketahuan Nabi dulu. Orang apa? Hah? Manado, suku Minang apa? Minahasa. Siapanya? Hah? Ribuan pulau dan suku-suku yang berbeda. Ada berapa agama kita? Ada 6. Lah ini kita bisa sebut sebagai kekayaan. Kekayaan budaya, kekayaan alam, apalagi dari istiadat dan agama. Itu dari negara-negara lain tidak seperti ini. Budayanya minim, sukunya sedikit tapi Indonesia. Itu bisa jadi sesuatu yang positif. Namun bisa menjadi sesuatu yang berbahaya jika tidak dikelola dengan baik. Ada kerusuhan, nggak usah deh kerusuhan jauh-jauh antar suku. Di Matraman sampai hari ini, di Matraman, siapa yang pernah lewat Matraman? Jakarta Timur. Ada perkelahian antar kampung, perkelahian antar RT. Kira-kira kalau antar RT, antar RW, antar kampung, antar kelurahan sudah melibatkan massa, siapa yang bertanggung jawab dan paling memiliki kapasitas untuk menjadi mediator? Secara sosial, siapa? Ini masyarakat A, masyarakat B, RT 2, RT 3 berantem. Polisi, pemerintah yang harus menjadi mediator. Di lingkungan RT, ya kan? RT RW, ada tetangga berantem. Kira-kira yang dipanggil siapa? Pak, RT. Giliran RT-nya orang Kristen pula. Kira-kira dia bilang apa? Ini yang di RT orang Kristen. Dua keluarga bertengkar. Bisa kalian bayangkan Pak, kira-kira RT yang agama Kristen ini, dia mau bilang apa kedua orang yang bertikai? Gimana? Kira-kira Pak RT ini mau bilang apa? Gimana? Mungkin seperti di Madura, kasih apa? Kasih sama ini keluarga A, keluarga B bertikai. Pak RT datang sebagai mediator. Kebetulan RT-nya Kristen. Bisa dibayangkan kira-kira apa mediator yang harus sampaikan kedua orang itu? Dia orang Kristen loh, dia mediator. Sebagai anak Tuhan untuk menjadi mediator, keterpanggilan atau keterpaksaan? Hah? Keterpanggilan atau keterpaksaan?
Sebagai orang Kristen, dia kiri kanan berkelahi. Kamu cuekin aja. Atau ada, wah saya sebagai orang Kristen dipenuhi dengan ayat-ayat kasihilah sesamamu, tolonglah. Kamu jalan begitu aja. Kalau ada kelompok masyarakat yang bertikai, kamu jadi penonton atau ada panggilan? Panggilan apa? Ikut nimbruk. Hah? Kebetulan tuh teman saya tuh ditimpuk, siapa sih? Oh saya ikut juga, hajar. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kalau kedua temanmu berantem, kebetulan kedua temanmu itu agamanya nggak sama, kamu mau lakukan apa? Hah? Melerai, pojok sana. Hah? Apa yang kamu lakukan? Saling? Ada lagi? Tapi tidak mudah loh menjadi mediator. Coba kita buka Filipi pasal 2. Kita buka Filipi pasal 2. Mulai ayat 1, 2, 3, 4 sampai yang ke-8 ya. Filipi pasal 2 ayat 4 dan 5. Enggak ada yang keras. Filipi 2 ayat 4 sampai 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Perhatikan, kita diingatkan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Ini firman Tuhan. Jadi kalau ada orang yang seperti kita, jangan cari selamat. Rusuh sana, ayo. Nasihat sana, nasihat sini. Kalau ada yang rusuh, kamu cepat pergi. Tapi firman Tuhan bilang apa? Jangan cari selamat masing-masing. Tapi harus mengutamakan kepentingan orang lain. Lanjut. Tetapi kepentingan orang lain juga. Bilakah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat? Kita ini disuruh menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Lanjut. Dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah. Pada hakikatnya kita dengan Allah Bapa itu ada konflik. Ingat, pada hakikatnya saya sebagai manusia dengan Allah Bapa itu ada konflik. Dosa. Perjanjian Lama mengatakan Tuhan murka, amarah Tuhan menyala-nyala karena dosa. Tapi datang di perjanjian baru ada mediator. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak meminta. Mediator itu tidak mempertahankan diri. Mediator itu. Tapi dia mengosongkan dirinya. Statusnya dia sebagai Tuhan tidak dia terlambat. Semata-mata supaya bisa setara, supaya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia yang mendosa. Sebab dosa tidak lama. Tapi ada mediator supaya kita nggak mengalami maut. Siapa mediator itu? Siapa mediator kita yang sesungguhnya? Yesuslah mediator segala. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat umat manusia.
Kalau Kristus ada dalam hati kita, bilang kita, hati kita, tangan kita digerakkan oleh Kristus, terpanggil seperti apa yang Yesus pikirkan, maka di mana-mana ada konflik, saya secara tidak dipaksa-paksa memberi diri. Kenapa? Karena anak Tuhan, remaja Kristen, orang Kristen terpanggil menjadi mediator di tengah-tengah konflik. Ingat itu ya, dimanapun kita berada, kita disuruh untuk menciptakan damai. Kristuslah yang mendamaikan. Memiliki Kristus, menjadi muridnya, laksanakan tugas menjadi pembawa damai. Dengan demikian, tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Anda serius melakukannya, Anda diberkati. Jika ada orang Kristen yang egois, jangan sampai justru dia sumber masalah. Jangan sampai dia sumber kerusuhan. Seharusnya dia pembawa damai, menjadi mediator. Oke, sampai di situ. Bab kita, bab yang coba kita lihat. Oke. Ada simbol berjabat tangan. Ya, simbol orang berjabat tangan. Ada lagu. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kalau hatimu ada hati Yesus, hatiku ada hati Yesus, maka kau saudara dan saudara. Orang lain mungkin nggak punya hati Yesus, kau punya hati Yesus. Dengan kuasa itu kamu sanggup. Ini yang disebut dalam Matius 5. Kamu menjadi garam dan terang. Menjadi garam berarti kamu menjadi terang. Menjadi terang berarti kamu menjadi terang. Oke, sampai di sini pelajaran kita. Satu orang mau bertanya, silakan. Ini satu. Ada yang mau tanya? Jangan-jangan saya ini berkonflik dengan diri saya sendiri. Kalau kau punya konflik dengan diri sendiri, kira-kira mediatornya siapa? Kamu punya nggak mau menerima diri. Ada mediator yang paling unggul. Siapa itu? Roh Kudus jadi mediator. Karena Alkitab mengatakan, damai sejahtera-Ku kuberikan padamu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Dan apa yang kuberikan tidak sama seperti yang dunia ini berikan. Mungkin terlalu pusing dengan konflik sana. Jangan-jangan kamu punya konflik. Kamu sendiri perlu rekonsiliasi. Ingat, Roh Kudus itu adalah mediator. Kalau kamu sendiri sudah memiliki rekonsiliasi, hubungan relasi dengan Tuhan sudah oke, wah, dialah orang yang paling berbahagia. Orang yang telah diampuni dosanya, orang telah diberi anugerah keselamatan, maka kepada saya, kepada kalian semua, Tuhan menitipkan tanggung jawab. Jadilah pembawa damai. Terima kasih untuk partisipasinya. Tuhan Yesus berkati. Sampai selesai di sini kelas kita.